Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah di hari yang indah ini kita mengindahkan firman Tuhan yang tertulis dalam surat Efesus pasal 4 ayat 15. Demikianlah dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita sungguh-sungguh diindahkan hidup kita melalui firman-Nya, yaitu dengan mendorong kita, mengajak kita supaya tetap kita senantiasa hidup dalam kebenaran-Nya. Kenapa? Karena melalui kebenaran-Nya maka semua yang ada dalam kehidupan ini kita sadar bahwa tidak ada apapun itu, segala hal, semua yang ada dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang di luar dari kasih karunia Tuhan. Jadi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita bisa hidup, kita bisa ada karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita adalah tubuh Kristus dan Yesus adalah kepala jemaat. Nah, hubungan demikianlah supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Nya. Kenapa? Karena menurut Rasul Paulus bahwa pemahaman demikian akan mendorong kita untuk menuju kepada pertumbuhan. Sebagaimana jemaat adalah tubuh dan Kristus adalah kepala, dan pemahaman pengertian demikian mendorong kita untuk terus tumbuh di dalam iman kita. Kalau sudah terjadi pertumbuhan iman, nah disitulah kita akan terus semakin bertambah dewasa iman kita. Bahkan firman hari ini kita diminta supaya tujuan perjalanan kehidupan kita kelak sama seperti Kristus. Artinya Kristus menjadi teladan dalam kehidupan kita, dan keteladanan Kristus inilah mendorong kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Nya. Karena kalau kita sudah hidup dalam kebenaran-Nya, maka kita terdorong untuk berpikir yang benar dan juga memiliki hati yang benar dan melakukan segala sesuatu dengan benar. Indah bukan? Nah, karena itu mari kita melihat betapa dalamnya, betapa tinggi, panjang lebarnya kasih Tuhan itu kepada kita. Sehingga melalui nas hari ini kita diminta supaya tetap berpegang teguh di dalam kebenaran-Nya. Karena kebenaran itulah mendorong kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kita menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Karena kita adalah orang yang beriman, orang percaya. Artinya mempercayakan seluruh hidup kita, mempercayakan seluruh masa depan kehidupan kita hanya kepada siapa? Kepada Dia, Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Mari kita terus menerus melihat betapa baiknya Tuhan itu, berapa indahnya kasih Tuhan kepada kita. Maka kita pun terdorong untuk mengindahkan firman Tuhan dengan hidup dengar-dengaran akan suara Tuhan, untuk senantiasa setia terhadap firman Tuhan. Karena itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Itulah akan menolong kita. Menolong untuk apa? Semakin orang-orang yang beriman, yang teguh, berpegang kepada kebenaran. Kita semakin dewasa iman kita, yaitu kita tetap setia sampai Dia datang kembali. Amin, kita berdoa. Betapa indahnya Tuhan, kehidupan kami yang hidup dalam kebenaran-Mu, karena
oleh cinta kasih sayang-Mu Tuhan, Engkau telah nyatakan kebenaran itu tatkala Engkau datang ke dunia ini melalui firman menjadi manusia. Karena Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu ini Tuhan terus-menerus mendorong kami agar kami tetap setia kepadamu. Biarlah Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, dalam pertumbuhan rohani kami juga terdorong untuk menjadi orang-orang Kristen yang semakin dewasa imannya. Dengan kedewasaan iman, maka kami terdorong untuk senantiasa lebih menghargai daripada dihargai, untuk lebih mengasihi daripada dikasihi, untuk lebih melayani daripada dilayani. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan terbaik kepada kami. Biarlah Tuhan firman-Mu senantiasa bertakhta dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap berpengharapan Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.